Kemudian akhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, hadis berikutnya yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jawrahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, Rasulullah mengiktirkan antara iman pada Allah dan hari akhir terkait dengan hal-hal yang beliau sebutkan berikutnya. Maka falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengatakan yang baik, ya, atau dia diam. Ya, as-samtu yakni seorang diam sementara dia mampu untuk, ya, mengeluarkan pendapatnya dan sebagainya. Tapi dia melihat apakah kalau menimbang kalau dia berbicara bagaimana maslahat ataupun madarat yang mungkin dihasilkan dari pembicaranya ataukah tidak, maka dia diam ketika itu. Ketika melihat madaratnya jauh lebih besar. Ini as-samtu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, ya, tetangganya, jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, jiran yakni orang yang, ya, berada di, ya, di lingkungannya, ya, di sekitar rumahnya. Dan tamu yang dimaksud dengan tamu di sini fal yukrim dhaifahu, maka setiap orang yang, ya, yang datang kepadanya, baik berdatang ke rumahnya dan atau semisalnya. Ini tamu ini secara asal. Adapun terkait dengan tamu yang di khilaf ulama apakah wajib untuk dijamu ataukah sunnah untuk dijamu, ya, yang diperintahkan untuk dijamu yang jelas di dalam hadis yang lain ini tamu yang, ya, datang dari safarnya. Tamu yang datang dari safar. Adapun orang yang berada di negerinya, di kotanya sendiri, ketika datang ke rumahnya bertamu, maka dia masuk dalam keumuman hak sebagai tamu secara umum, fal yukrim dhaifahu, tapi dia tidak masuk dalam yang diperintahkan untuk menjamunya selama 3 hari dan seterusnya. Ini menurut pendapat, ya, sejumlah ulama. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir." Ya, maka hendaklah dia melakukan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini masuk dalam kategori, ya, bagian dari keimanan. Ya. Artinya dari sini hadis ini secara langsung menunjukkan bahwasanya amal seorang hamba ini bagian dari keimanannya. Ya, amal seorang hamba bagian dari keimanan. Dan ini juga telah disebutkan pada, ya, penjelasan hadis-hadis sebelumnya bahwasanya amal masuk dalam bagian dari keimanan. Dan a'malul iman, ya, terkadang dia berkaitan dengan hak Allah seperti memenuhi hal-hal yang wajib dari syariat Islam dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh syariat, ya. Dan diantaranya ini mengucapkan hal yang baik dan diam dari hal yang selain tersebut, ya. Dan terkadang dia berkaitan dengan hak-hak hamba seperti memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan menahan diri dari menyakiti mereka, ya. Dan 3 perkara ini yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperintahkan oleh syariat ini kepada setiap mukmin. Yang pertama, al-qaulul khairi was-samtu amma siwa. Ini mengucapkan hal yang baik dan diam dari yang selainnya. Imam At-Tabarani, ya, meriwayatkan dari hadis Al-Aswad bin Asram Al-Muharibi. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, usini, ya, wasiati aku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tamlaku lisanak. Aku menjawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amlaku idza lam amlak lisani. Ya. Maksud pertanyaan Nabi, hal tamlaku lisanak, apakah engkau menguasai, ya, lisanmu? Ya. Aswad menjawab, apa lagi yang bisa aku kuasai sekiranya aku tidak mampu menguasai lisanku? Maka Nabi SAW melanjutkan, fahal tamlaku yadak, apakah engkau dapat menguasai tanganmu? Maka Aswad menjawab, fama amlaku idza lam amlak yadi.
Ya, apalagi yang bisa aku kuasai jika aku tidak mampu menguasai tanganku. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fala taqul bilisanika illa ma'rufan, maka janganlah engkau berkata dengan lisanmu kecuali hal yang ma'ruf, wala tabsut yadaka illa ila khairin. Dan jangan engkau menjulurkan tanganmu kecuali kepada hal yang baik. Dan ya warid ya, dari sunnah bahwasanya istiqamah lisan ini diantara bagian dari keimanan. Sebagaimana dalam musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau mengatakan la yastaqimu imanu abdin. Ya, tidak yastaqim, tidak mustaqim. Ya, tidak akan tegak iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya istiqamah. Wala yastaqimu qalbuh, dan hatinya tidak akan mungkin istiqamah hatta yastaqima lisanuh, sampai tangannya pun ya istiqamah. Dan terkait dengan hal ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man samata naja, siapa yang menahan, yang diam dari hal yang buruk, maka dia akan selamat, ya. As-samtu seperti yang dia dijelaskan di awal, yakni seorang ya diam dari suatu hal dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk mengeluarkan pendapat terkait dengan hal itu. Hanya dengan pertimbangannya ya apa yang dia ucapkan akan mendatangkan hal yang buruk atau ada kemungkinan keburukan di dalam ucapannya, maka dia menahan diri dari hal itu. Ya berbeda dengan sukut. Ya di mana seorang diam karena memang terpaksa untuk diam. Ya, bukan berdasarkan pilihannya, bukan berdasarkan pertimbangannya tadi. Ya, berbeda antara as-samtu dan as-sukut. Di dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innar rajula yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba, ada seorang yang berbicara dengan satu kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, yang dia tidak memahami dengan baik apa yang ada di dalam kalimat yang dilontarkan oleh lisannya tadi. Yazilu biha finnar, dia pun tergelincir di dalam neraka dengan sebab kalimat yang dilontarkan tadi, ab'ada ma baina masyriqi wal maghrib, sejauh jarak antara timur dan barat. Nauzubillahi tsumma nauzubillah, ini dengan sebab ucapan yang tidak ditimbang lebih dahulu. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, di antara pepatah kita orang timur, yakni orang tua kita senantiasa mengatakan, ya, fikir dahulu itu pendapatan. Ya. Artinya dalam setiap tindakan, termasuk juga dalam setiap ucapan yang hendak kita lontarkan dengan lisan yang Allah berikan kepada kita, ya, dan ini adalah nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kita fikirkan terlebih dahulu, apakah hal yang akan kita lontarkan tadi, atau apakah hal yang akan kita lakukan tadi, ini adalah kebaikan atau keburukan. Jika dia kebaikan, apakah dia akan berdampak baik, ataukah dia justru akan berdampak buruk. Ya. Maka berdasarkan hal ini seorang menimbang perbuatan dan ucapannya, dia memikirkan sebelum dia mengucapkan suatu atau melakukan suatu, ya, sehingga dia dapat mengambil kesimpulan apakah lebih baik baginya untuk diam atau lebih baik baginya untuk berbicara atau berbuat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan ungkapan hadis yang serupa, yakni dengan ungkapan innar rajula la yatakallamu bil kalimat. Seorang benar-benar dia berbicara dengan satu kalimat, la yara biha ba'sa, yang dia kira ya tidak ada masalah dengan ucapannya. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Tapi ternyata ya dengan sebab dia tidak memperhatikannya, dia tidak peduli apakah kalimatnya tadi baik atau buruk, apakah dampaknya baik atau buruk, ternyata yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Dia dengan sebab tadi dia dicampakkan dalam satu lubang yang ya 70 lubang dalam lubang-lubang neraka. Di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah. Seorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, la yulqi laha balan. Ya. Yarfa'u Allahu biha darajat. La yulqi laha balan. Ya, dia tidak menimbang-nimbang juga ucapan tadi. Artinya dia menimbang ucapan tadi benar diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, dan dia tidak peduli dengan
ya cibiran dari orang di sekitarnya dan semisal dengannya, dia tetap mengatakan hal yang memang diridai oleh Allah walaupun orang tidak ridha dan semisalnya, maka dengan sebab ini yarfa'ullahu biha darajat. Ya, dengan sebab itu Allah tabaraka wa taala mengangkat derajatnya, ya. Beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah. Ya. Dan ada hamba yang berbicara dengan satu kalimat yang kalimat tadi dimurkai oleh Allah. La yulqi laha balan, yang dia tidak peduli juga dengan hal tadi. Yahwi biha fi jahannam. Dengan sebab itu dia dicampakkan ke dalam jahanam. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ini dampak buruk ucapan yang tidak ditimbang baik dan buruknya, masalah dan madaratnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakul khairan aw liyasmut." Ya, ini perintah untuk mengucapkan hal yang baik dan diam dari perkara yang selain dari itu. Di sini terkadang ucapan itu dia baik dan dia berdampak kebaikan pada kebaikan, maka diperintahkan untuk menyampaikannya. Atau dia tidak demikian, ya, maka dia diperintahkan untuk seorang hamba diperintahkan untuk diam dari mengatakan hal demikian. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idza yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali." Ya. Qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Id yatalaqqa, dan ingatlah ketika dua orang bertemu, duduk mereka kiri dan kanannya, tidaklah ma yalfizu min qawlin, tidaklah mereka mengeluarkan satu ucapan illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali di sisinya ada raqibun 'atid yang senantiasa dekat dengannya dan memperhatikannya, yang mencatat apa yang akan diucapkan, apa yang diucapkannya dan apa yang dikerjakan. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin." Tidak satu kaum yang meninggalkan, bubar dari satu majlis. Yang di dalam majlis tadi la yazkuruna Allah fihi. Di dalam majlis tadi mereka tidak berzikir pada Allah, tidak mengingat Allah. Illa qamu an misli jifati himar. Melainkan mereka bubar dari majlis tadi, berdiri seperti kondisi himar. Wa kana lahum hasratan, dan yang mereka dapatkan kebangkrutan, hasratan, penyesalan dari itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taksurul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan terlalu banyak bicara, jangan memperbanyak bicara yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah yuqassi al-qalb. Karena banyak berbicara tanpa zikir, yang di dalamnya tidak ada zikir pada Allah, ini mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillah, dan orang yang paling jauh jaraknya dari Allah tabaraka wa taala al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Ya. Walaupun di dalam hadis ini terdapat kelemahan. Ya khadal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Inti dari ini semua, hendaklah seorang menimbang apa yang diucapkan apakah baik atau buruk. Ya, menimbang dengan syariat Allah tabaraka wa taala. Jika memang hal itu baik dan di dalamnya mengandung kebaikan dan dia berdampak pada kebaikan, maka seorang semestinya untuk menyampaikan apa yang hendak dia sampaikan. Namun jika tidak demikian, maka seorang semestinya untuk menahan lisannya. Kemudian di antara yang diperintah oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yakni memuliakan tetangga. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tua berbuatlah ihsan. Wa bidzil qurba, dan karib kerabat. Wal yatama,
orang anak-anak yatim, wal masakin orang miskin, wal jari dzil qurba, wal jaril junubi wasahibil bil jumbi wa ibnis sabil, dan tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh dan seterusnya. Ya. Wa ma malakat aymanukum, lalu Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan tafsir ini. Di antara mereka mengatakan al-jaru zul qurba, yang dimaksud dengan tetangga yang memiliki kedekatan, al-jaru lazi lahu qarabah, yakni tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal jarul junub, yakni ajnabi, yakni tetangga yang dia adalah orang asing. Di antara mereka memasukkan ya istri dalam al-jar zil qurba. Dan ada yang memasukkan istri ini al-jar junub. Ya. Ya, di antara mereka juga memasukkan teman dalam safar itu sebagai jarul junub. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan yang dimaksud dengan al-jaru zul qurba yakni jarul muslim, ya tetangga muslim. Adapun jarul junub yakni orang kafir. Wallahu a'lam. Dan di dalam Musnad Al-Bazzar dari hadis Huzaifah secara marfu, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-jiranu salasa, tetangga itu ada 3. Jaru lahu haqqun wahid, tetangga yang memiliki satu hak, wa huwa adnal jirani haqqan, ini yang paling sedikit, tetangga yang paling sedikit haknya. Wa jaru lahu haqqan, dan tetangga yang memiliki 2 hak. Wa jaru lahu salasatu hak hukuk, dan tetangga yang memiliki 3 hak. Fa'amma allazi lahu hukukun wahid, fa'amma allazi lahu haqqun wahid fajarul musyrik. Adapun tetangga yang memiliki 1 hak, yakni tetangga yang musyrik, la rahimalah, yang tidak memiliki hubungan rahim, ya, lahu haqqul jiwar, dia memiliki hak jiwar. Wa amma allazi lahu haqqan, adapun tetangga yang memiliki 2 hak, fajarun muslim, maka dia adalah tetangga muslim, lahu haqqul islam wa haqqul jiwar, dia memiliki hak Islam dan hak bertetangga. Wa amma allazi lahu salasatu huquq, adapun tetangga yang memiliki 3 hak, fajarul muslim dzu rahim, yakni tetangga muslim yang memiliki hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Lahu haqqul islam, dia memiliki hak Islam, wa haqqul jiwar, dan hak bertetangga, wa haqqur rahim, dan hak rahim. Ya. Ala kulli hal, yang jelas syariat memerintahkan setiap muslim, ya, yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, untuk memuliakan tetangganya dan ya tidak menyakiti tetangganya, terlebih tetangganya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Tentu hak mereka jauh lebih besar ketimbang tetangga yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau mensahihkannya. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minul ladzi yashba'." Tidaklah seorang muslim itu orang yang kekenyangan, wa jaruhu ja'i', sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Ya khawatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini adalah dzam, celaan atas setiap orang yang bertetangga yang dia tidak peduli dengan kondisi tetangganya. Ya. Dan betapa banyak hal ini terjadi pada masa-masa kita ini. Bahkan di antara kita, saudara kita muslim, ya, tidak mengetahui kondisi, bahkan tidak kenal dengan tetangga, ya, di sebelah rumahnya. Bahkan ada tetangganya yang dalam keadaan kelaparan, bahkan sebagian mereka meregang nyawa dengan sebab itu, sementara tetangga yang lain yang muslim tidak ada yang mengetahuinya. Nauzubillahi subhanahu. Ini suatu hal yang sangat dicela di dalam Islam. Ya. Bahkan Nabi SAW ya, bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, iza tabakhta mirqatan, jika engkau memasak faksir ma'ah, memasak sayur sebagainya, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahudu jiranak, maka saling ya, bagikan kepada tetanggamu." Kemudian yang berikutnya diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ikramud dhaif, yakni bersikap ihsan kepada pada tamu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Shuraih, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah."
Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, ya, jaizatah. Ya, ini memberikan jaizahnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Qala yaumu wa lailah. Ya, jaizahnya bagaimana? Ini 1 hari dan satu malam. Wa dhiyafah salah satu ayyam. Wa ma kana ba'da zalika fa huwa sadaqah. Ya. Sebagian ulama dengan berdasarkan hadis ini mengatakan tamu, dan dimaksud di sini adalah tamu, di sini adalah tamu yang safar, maka ya dia wajib untuk ya menjamunya sehari semalam. Dan hak diafahnya yang disunahkan ini tiga hari atau 3 malam. Dan lebih dari itu adalah sedekah. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Shuraih tadi, ad-dhiyafah salah satu ayam. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Wa ma anfaqa alaihi ba'da zalika fa huwa sadaqah. La yahillu lahu ay yathwiya 'indahu hatta yu'assimahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yu'assimuhu? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yuqri bihi. Ya. Dan tamu juga ya tidak boleh untuk ya menyusahkan tuan rumahnya. Dalam bentuk menyusahkan yang dikatakan oleh Nabi SAW, yakni seorang tetap bertamu dalam keadaan tuan rumahnya tidak mampu menjamunya sama sekali. Ini menjadi berat bagi tuan rumahnya. Ya. Ini tamu yang datang dari safar. Adapun tamu dari kotanya, maka ya jika tuan rumah mengatakan kembali, maka mereka wajib untuk kembali. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Nur. Ya, ini adalah dalam surat Nur. Jika memang disuruh untuk kembali, ya, farji'u kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bagi orang yang ya berada di satu tempat atau satu kampung atau satu negeri. Adapun bagi tamu yang datang dari safar, maka sangat diperintahkan bagi seorang muslim untuk menjamu mereka, ya, 1 hari 1 malam atau ya ditekankan sampai 3 hari, dan selebih dari itu adalah sedekah. Demikian ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, hadis ini ya, berkaitan dengan adab ya, yang agung sekali di dalam Islam, yang banyak di antara kita hari ini mengabaikannya, mengabaikan hak ya bertetangga, mengabaikan hak tamu yang datang ke rumah kita dan sebagainya. Nauzubillahi summa nauzubillah, betapa sungguh sangat qasirnya kita dalam memenuhi hak-hak ya taksirna diri kita dalam memenuhi hak-hak mereka ini. Dan ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini dan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, menyebutkan hal ini ya, dia bagian dari keimanan kepada Allah, dan Rasulullah mengatakan keimanan ya, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Karena ini semua ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum jami'an ya, untuk bekal kita, sebagai bukti kita iman kita kepada Allah dan hari akhir, dan juga iman kita kepada hari akhir, dan ini bagian dari bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala ya pada hari akhir. Ya, pada hari akhir. Demikian juga sebelumnya terkait dengan darah seorang muslim ya tidak berhak untuk ditumpahkan kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dan tentunya dalam hal menumpahkan darah mereka ini tidaklah menjadi hak orang per orang di antara kaum muslimin. Ada prosedurnya yang ditetapkan oleh syariat yang harus dilalui. Hatta bagi mereka yang murtad dari Islam, hatta bagi mereka yang membunuh jiwa tanpa hak, mereka dikisos atau mereka ditegakkan had untuk dibunuh, ya ini haruslah mulai prosedurnya. Jika tidak mulai prosedurnya, maka orang yang membunuh mereka dituntut untuk dibunuh kembali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita untuk bermudah-mudahan dalam terkait dengan darah seorang hamba, demikian juga terkait dengan kehormatannya, demikian juga ya nauzubillah dengan kita meremehkan hak tetangga, hak tamu dan sebagainya. Dan demikian juga ya bahkan hadis yang kedua kita bacakan tadi, hadis ke-15 ya berkaitan dengan ya falyakul khairan aw liyasmut, masuk di dalamnya berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Hendaknya kita diam dari membicarakan kehormatan seorang muslim, ya. Kita diam dari membicarakan aib seorang muslim kecuali ketika di dalamnya terdapat maslahat yang besar sekali yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika di dalamnya ada maslahat dan di dalamnya ada madarat,
dan mungkin mudaratnya lebih besar, maka seorang wajib untuk menahan dirinya dari membicarakan hal ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.